Hey. Yes, oh Jesus, you are the one who deserves our glory today. You are the one who deserves every praise today. Are you ready, church? Hey. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes, sir. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Ayo yang rindukan Tuhan pada saat ini nyanyikan. Kami rindukan kuasa untuk Dia. Kita mau terus menyatakan bahwa He is great today and forever. Hey. Are you ready, church? We want to give Him more of our praise. Hey. Hey, hey. Are you ready? Hey. Lord Jesus, You are God. Jesus. Yes, Lord. You are the victory that we acquired and achieved 2,000 years ago. And today, once again, we want to declare till the end of time, Lord Jesus, that you will always be on our side. And we are on your side, Lord Jesus. Are you ready, church? Now let us sing together. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now.
'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Yes, Jesus. Because of the victory, everything's possible. Oh, let us sing together with all our heart. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down right now. I know you're able, my God. Come true again. Come on, let us raise our hand. You can do all things. You can do all things, but 'cause you never lost a battle. Never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things, but 'cause you never lost a battle. Sing it, church. Never lost a battle. I know, we know. You never will. I never lost a battle. I never lost a battle. Come on, repeat after me. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You can do You can do all things. You never lost a battle. Come on, church. Never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things, but fail, 'cause you never lost a battle. Yes, we know, Lord. Yes, we know. You never will. Yes. Let's declare one more time that He's never lost a battle, and you will never lose the battle. Are you ready, church? You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Come on, church. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. Come on, declare. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. Come on, sing it. You never will. And I know you won. 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 You never will.
Let us give glory to our God. Let's just glory to Jesus that He has made everything new. He has made everything on the willing side. Yes, Lord Jesus. Amen. Amen and amen. Tidak akan goyah, amin. Dan hari ini topik saya pada pagi ini adalah mengenai gandakan kekuatanmu, okay? Double your strength, okay? Double your strength, alright. Dan kita lihat dalam ayat ini yang pertamanya adalah 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini, ikutlah, okay, menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Okay? Ini daripada 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya menjadi pengikut Kristus ini merupakan satu panggilan yang begitu indah. Okay, it's a privilege. Okay, it's a privilege. Bukannya beban, tetapi it's a privilege. Karena kita tidak hanya menjadi jemaat yang sekadar hadir untuk setiap ibadah hari Minggu. Alright, kita sendiri bersemangat kan datang. Kita tahu hari ini hari Minggu. Kita bersemangat sebab kita akan menghadiri kebaktian. Alright, okay. It's more than that. Okay, tetapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi prajurit. Okay, prajurit Yesus yang teguh, yang kuat. Okay, untuk menghadapi pelbagai peperangan rohani dalam kehidupan kita. It's a spiritual warfare yang kita dipersiapkan untuk hadapi. Okay, karena kita ini bukan hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. We are also as dia punya prajuritnya itu yang akan berperang dalam berbagai peperangan rohani. Okay? Sebab saya ingin katakan ini bukan peperangan seperti peperangan kita di medan perang yang secara fizikalnya. Amen. So saya suka dulu saya suka menonton satu filem perang. Okay, dulu kalau tak tahulah kalau ada yang masih sebaya dengan saya kan, yang berumur 20 tahun ini, dia satu cerita mengenai 6 tour of duty seperti itu. Dia berperang. Wah, saya suka tengok cerita perang seperti itu sebab dia sangat realistik pada masanya itu. Dan banyak lagi kisah-kisah sekarang ini, the blood of brothers seperti itu. Dan wah, luar biasa. Saving Private Ryan. Wah, saya sangat suka cerita-cerita perang yang sangat orang panggil yang ada seperti itu kan. Sebab bukan itu yang saya maksudkan. Memang itu adalah satu ilustrasi yang boleh kita gambarkan sebagai seorang prajurit. Tetapi lebih daripada itu sebab kita ini
berlawan bukan dengan darah dan daging. Okey, bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu di dunia, penguasa-penguasa di udara daripada zaman kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan tentera roh iblis di udara. Alright. So, ini yang kita perjuangkan. Ini yang kita berjuang untuk kita melawan, okay, this type of spirit di dalam dunia ini. Okay. Katakan dalam Efesus ini kan, ayat ini kan jelas sekali katakan bahawa hidup kita ini tidak hanya secara jasmani saja. Okay. Bukan secara jasmani, darah dan daging saja, tetapi hidup secara rohani. Okay, di mana ada roh-roh jahat yang harus ditawan, yang harus dilawan, okay, yang harus kita patahkan dia punya pekerjaan dia itu. Okay, yang dengan apa? Dengan kuasa darah Yesus. Sebab modus operandi iblis ni, dia selalu menjalankan dia punya kegiatan jahatnya itu dalam pelbagai-bagai cara. Okay, contohnya sebagai mendatangkan pemasalah daripada kita. Okay, mengadakan cobaan-cobaan dari segi emosi kita ataupun nafsu kita, bahkan melalui nikmat dunia, melalui status yang diberikan kepada kita, demi untuk menjatuhkan umat manusia, okay? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, okay? Tanpa ada battle ini daripada umat Tuhan, maka kita ini akan terseret jauh di dalam dosa. Okay? That's the thing. That's the thing. Ini yang paling crucial sekali yang perlu kita lawan. Bukan melawan untuk darah dan daging, untuk melawan ada pertumpahan darah, okay, untuk deny semua ini, memberontak, demonstrasi sampai pertumpahan darah seperti itu. It's not about that. Okay? Oleh kerana itu kita harus menjadi prajurit Yesus yang sangat teguh, yang sangat kuat, okay, fit, supaya kita dapat memenangkan pertempuran rohani seperti ini. Okay. Ya, tentu ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi prajurit yang kuat ini. Mesti ada harga yang harus kita bayar. Mesti ada something that we need to sacrifice from ourselves. Melepaskan apa yang ada pada kita ini, ego kita. Okay? Kita punya status itu. Mungkin kita ni orang yang ternama. Okay? Kita harus lepaskan itu in order for us to leave all things to God. Supaya dia take over apa yang ada dalam kita. Harus ada usaha yang kuat, okay? Tindakan yang harus kita jalankan agar kita dapat menjadi prajurit seperti ini. Okay? So, bagaimana? Persoalan yang seperti ini, bagaimana menjadi prajurit yang fit? Okay, yang fit itu, alright? Yang ada six pack lah. Okay, ada six pack. Okay, yang fit itu. Okay, saya ingin sharing beberapa poin. Okay, bagaimana menjadi prajurit Yesus yang fit ini? Ya, permulaannya kita harus ada fokus. Okay, kita harus ada fokus. Dalam terjemahan baru dikatakan 2 Timotius 2 ayat keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Alright? Dia tidak memusingkan dirinya. Kalau orang Indonesia dia cakap pusing saya, dia pening lah. Dia macam pening lah seperti itu dengan benda-benda hal yang seperti itu. Tapi kalau kita baca dalam terjemahan Alkitab versi Borneo, dikatakan seorang yang memegang tugas dalam peperangan tidak akan melibatkan dirinya dengan hal ehwal kehidupan ini. It's not about the world, supaya dia dapat keredaan orang yang mengambilnya sebagai askar. Wow. Ini straightforward. Ini kita bacanya dia straightforward. Alright. Prajurit, askar ini, laskar ini. Okay, bukan laskar cinta. Laskar, prajurit yang berjuang memfokuskan dirinya kepada peperangan ini yang sedang dia fokus dirinya kepada peperangan yang sedang dihadapi dia. Dia tidak boleh kehilangan fokus di saat peperangan. Alright. Karena kalau begitu, kalau kita kehilangan fokus, in few seconds, kita boleh kehilangan nyawa kita. Dan merugikan kita punya tim. Kita punya tim alfa. Tim apa lagi yang bersama-sama dengan kita ketika itu. Kita akan kehilangan. Kalau kita diletakkan di dalam satu bahagian sniper, seperti itu, kita harus fokus. Okay, kita harus fokus kepada musuh. Alright. Kalau kita sesaat saja kita terlepas, alright, sama ada kita akan jatuh ataupun teammate kita akan jatuh. Alright. Apa yang diperintahkan oleh komandan, oleh orang yang mengetuai sebuah pasukan itu dalam ketenteraan. Okay.
dia akan menjalankannya dengan sepenuh hati, tanpa pertanyaan atau keraguan sedikit pun. Sebab tentera ini is very unique. Okay, beruniform sangat unik. Mereka adalah akur kepada sebuah perintah. Okay, setiap apapun keputusan itu harus didatangi oleh komandan mereka. Okay, Roger and out. Alright, maksudnya dia harus mendengar. Okay, apapun perintah. Sebab dia punya modus apa yang perlu pergerakan yang dilakukan itu harus ada orang yang akan lead mereka, yang akan navigate kemana mereka harus pergi. Alright, prajurit ini dia harus fokus kepada perintah, right? Pendek kata, dan misi yang sedang dijalankan, sehingga ops hutan itu akan berhasil. Apa lagi ops yang kamu tahu? Mungkin kita selalu tengok movie kan, ada ops dia, ops petir, ops pokok, seperti itu. Ya, itu operasi-operasi yang perlu kita jalani. Demikian juga lah dengan kita punya kehidupan rohani kita yang berperang ini. Kita harus dapat membolehkan untuk kita memfokuskan diri kita kan kepada Tuhan. Okey, kita menyingkirkan segala keraguan, segala ketakutan kita, okey, kekhawatiran kita. Amen. Alright. Apa lagi? Pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Okay. Tuhan kita adalah the commandant yang tahu persis kan tujuan, alright, perintah yang diberikan kepada kita. Dia tidak akan menjerumuskan kita dengan perintah-perintah yang akan diberikannya kepada kita. Dia tidak akan menjatuhkan kita. Yes, He will merelakan mungkin struggles itu kita dilanda satu keadaan yang sangat sukar untuk kita hadapi. Because He knows, alright? Dia mau melihat sejauh mana kita bersandar kepada Dia. Ketika kita fokus untuk melakukan perintah Dia dan percaya kepada Dia dengan segenap hati kita, maka kita akan dapat menyelesaikan misi itu. Alright? Misi Tuhan dalam hidup kita. Dan harus diingat ketika kita mula khawatir, okay? Ketika kita mula untuk khawatir, alright, kita lupa akan segala janji Tuhan. Maka iblis ini, dia lihat, buka celah itu dalam diri kita. Dia akan masuk dengan mudah, mengalahkan kita dengan masalah-masalah. Okay. So, we need to obey firman Tuhan ini. Apa dikatakan firman Tuhan? Okay. Sebab mataku kan tertuju pada kasih setiamu, dan hidup aku ini adalah dalam kebenaranmu. Right? Itu dalam firman Tuhan. Okay. So, apa lagi? Untuk menjadi yang fit ini, kita harus berdisiplin. Okay, saya mau ambil kisah seorang atlet. Okay, atlet ini seorang olahraga. Dalam 2 Timotius 2:5 dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Disiplin. Okay, setiap ada boundary dia, ada guideline dia. Okay, ada batasan dia untuk kita jalani. Bukan kita sembrono saja membuka tuli, okay, membabi buta, okay, seperti itu. Sebab olahragawan ini, atlet ini kan dia tidak akan memperolehi pingat. Okay, kita ada pingat kan, ada medal, okay, kita naik ke atas podium untuk menerima pingat sebagai juara contohnya. Jika kita tidak berlatih dengan sungguh-sungguh, jika kita bermalas-malasan, okay, dalam latihan, okay, tidak punctual dengan time untuk kita berlatih, untuk kita training, right? Tidak berlatih lagi di saat-saat kita mau bertanding, kita tidak akan menjadi juara. Okay? Ya, kita tidak akan achieve. Kalaupun tidak menjadi juara, kita tidak akan achieve apakah target kita untuk sekian-sekian pertandingan itu. Okay? Tingkat competition itu kan dalam satu perlombaan pertandingan ke apapun sangatlah tinggi. Okey. Jadi kita tidak boleh relax. Alright. Semakin kita relax, semakin kita akan rasa macam kita jauh ke belakang. Alright. Sebab kedisiplinan itu kan kita mau lihatkan dalam kita sebagai orang Kristian kan. Kita mungkin tidak disiplin dengan apapun program-program dalam gereja, especially kebaktian ibadah kebaktian setiap hari Ahad kita. Kita banyak itu alasan, kita mungkin melambatkan masa seperti itu. Mungkin last minute baru berus gigi, bangun tidur, kita sempat. Kita tidak mempersiapkan diri kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Patah lagi kalau terlambat, ada yang tidak pun mahu join. Alright. Mahu join kebaktian sekalipun, saya group seperti itu. Alright. Apapunlah yang gereja tetapkan pada hari-hari tersebut. So, disiplin dalam ibadah akan memacu kehidupan kita, kehidupan spiritual life kita, sehingga kita dapat menjadi prajurit tadi yang kuat
dan tidak goyah. Okay. Yang kuat dan tidak goyah. So kita baca dalam ayat Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, because kalau kita bersama-sama kan dengan teman-teman seiman kita dalam ibadah, ya kita akan dikuatkan, diberikan nasihat, diberikan satu dorongan untuk kita semakin maju, semakin kuat. Ini hal yang dalam kerohanian kita. Disiplin secara rohani sangat mutlak, untuk diperlukan untuk kita sanggup melawan musuh kita, yaitu iblis. Kita harus take note perkara-perkara ini. Dan sedar atau tidak sedar, persekutuan bersama dengan teman-teman kita akan menguatkan spiritual kita. Sekali lagi saya katakan di sini. Oleh itu jangan kita melepaskan segala peluang yang ada sekiranya ada persekutuan ibadah yang diadakan. Alright. Amen. Seterusnya, untuk menjadi prajurit yang fit ini, kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Saya mau mengambil daripada ayat 2 Timotius, ayat yang kedua, chapter 2, ayat yang ke-6. So, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tanpa usaha, we not gonna be strong enough. Ataupun kita tidak akan teguh, dalam master dalam apa yang kita usahakan. Apa yang kamu usahakan hari ini. Tak kira di dalam pelayanan sekalipun, dalam pekerjaan kamu, dalam studi kamu, harus ada usahanya. Sebab hasilnya nanti itu yang kamu akan nikmati. Asalkan kamu bekerja keras. Tiada istilah bulan jatuh ke riba seperti itu. Goyang kaki dapat duit. Dulu adalah masa kita untuk mesin jahit itu kan, kita guna kaki untuk mengayuh itu kan. Dulu saya ada nenek, saya ada satu mesin jahit itu yang mengayuh. Dia goyang kaki itu dapat duit. Untuk menghasilkan selimut, tampung 1000 kata orang. Menghasilkan baju untuk dijual, untuk diberi kepada orang seperti itu. Ya, hasilnya. Bukan seperti itu ya. Maksud saya karena tiada sesuatu yang datang bergolek tanpa kita ada usaha. Kita akan melihat hasilnya kalau kita berusaha. Ya, setia dengan perkara yang kecil. Petani ini, dia melakukan perkara ini tanpa rasa bosan. Tanpa rasa bosan. Karena inilah pekerjaan. Kalau orang petani ini, inilah pekerjaan dia. Yang dia dapat menyarap kehidupan dia dan keluarga dia. Alright? Dari segi makanan ataupun hasil daripada tanaman itu yang dijual. Tekun menjalankan pekerjaan penanaman walaupun kadang-kadang perlu melalui hujan panas, hujan tidak menentu, merosakkan tanaman lagi, serangga-serangga lagi. Tetapi sang petani ini kan dia yakin bahwa apa yang dikerjakannya akan membuahkan hasil pada akhirnya nanti. Hubungan kita dengan Tuhan juga harus dibangun setiap harinya. Firman Tuhan kita harus baca setiap hari, kita praktikkan, kita mendengar. Setiap devotion, setiap pagi kita mendengarkan. Wah, itu bukan saja kita mendengar, tetapi kita akan apply dia dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin bukan hari yang kita dengar khotbah itu, sharing itu, tapi mungkin 2-3 hari yang ke depan, 2 tahun lagi, kita ingat. Right? Kita sudah benar ingat. Kita seumpama kita makan gizi, kita makan makanan yang bernutrisi. Saat ini mungkin kita just makan saja, tapi masa ke depannya kita lebih sehat seperti itu. Kita lupa apa yang kita makan. Tetapi karena makanan yang kita makan itulah kita dikuatkan. Kita diberikan kesehatan yang baik. Zat-zat itu yang menyebabkan kita hidup dengan sehat seperti itu. Right? Ya. Katakan kita ini harus sentiasa berdiri teguh. Right? Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Kita jangan goyah. Alright. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ingat, menjadi prajurit Yesus yang kuat ini, yang fit ini, merupakan satu hal yang luar biasa. Kalau kita percaya achieve dia, kita akan sanggup mematahkan segala tipu daya iblis. Memenangkan setiap masalah yang kita hadapi. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Alright? Kita memfokuskan hidup kita dengan Tuhan. Amen. Kepada Tuhan.
Kita disiplinkan diri kita di hadapan dia. Kita tekun membina hubungan dengan dia. Maka kita dapat menjadi prajurit yang tangguh. Right? Yang teguh. Bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Right? Sebab dalam Yeremia mengatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. The warrior yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Because Tuhan Immanuel. Tuhan Immanuel yang menyertai kita seperti pahlawan yang gagah. Ya. Luar biasa, amen. Right. Bercerita tentang pahlawan yang gagah ini, saya mau mengajak kita melihat satu kisah yang memang famous di sekolah minggu. Kisah David and the Goliath. David dan Goliath. Kita tahu cerita ini. Kita baca dalam 1 Samuel 17:45. Let's jot this down. Kata Daud kepada orang Filistin itu. Dikatakan dengan gerasi ini. Engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, lembing. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan alam semesta, yaitu Allah barisan perang orang Israel yang kau cemuh itu. Dia datang dengan nama Tuhan alam semesta. Dia bawa itu sajalah senjata dia. Senjata daripada Allah ini. Kalau kita tahu kan Goliath ini dia merupakan dia punya warrior daripada tentara Filistin. Dia memiliki susuk body yang sangat besar, tinggi besar, macam gergasi, macam raksasa. Dengan kelengkapan senjata yang lengkap. Dia menentang bangsa Israel. Apakah ada yang berani kan? Untuk datang berperang dengan dia? One by one. One by one. MMA. Alright? Seluruh bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh Saul. Menjadi takut dengan Goliath. Tidak ada orang yang berani melawan Goliath. Siapa mau melawan Goliath? Hercules seperti itu. Tapi berbeza dengan Daud. Pada masa itu dia masih lagi handsome, cute, baby face. Merah lagi pipi dia kan, rosy cheek kata orang putih. Dia punya elok rupa paras dia. Masa itu dia masih muda. Dia melihat kejadian itu dan mendengar suara Goliath yang mencabar-cabar bangsa dia. Dia ini tidak takut, darah muda. Dia takut. Bukan sebab hanya emosi dia. Sebab dia tahu siapa Tuhan dia. Dia tidak takut. Dia memutuskan untuk terus maju melawan Goliath ini. Tentu kita yang melihat dia pada masa itu mungkin akan terkejut. Confident. Ya, saya tahu confident itu penting. Tapi confident karena Yesus beserta kita itu, jauh lebih bagus. Amen. Jauh lebih bagus. Right. Maju melawan Goliath. Dia berperang, maju. Dia confident, maju melawan Goliath. Tuhan selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Yang surprise, full of surprise. Seperti pada akhirnya bagaimana Daud ini kan ditemukan oleh Samuel. Agar dia dapat diurapi oleh dia untuk menjadi raja. Right? Masa itu. Kalau kita mendengar dari Tuhan dan mengharapkan sesuatu, apa yang kita harapkan ini mungkin selalu datang dengan cara yang tidak terduga. Sama seperti yang terjadi ini. Kalau kita mengharap sesuatu, mengharapkan dari Tuhan, right? God will send surprises, more and more surprises dalam hidup kita. Right? Setelah semua ini terjadi kan, Daud kembali menjadi menjadi gembala. Right? Dia menjadi gembala. Karena dia tahu dari pengalaman dia bahwa Tuhan akan memberikan satu saat untuk dia melakukan apa yang dia janjikan. Kalau kita mengharap saat ini breakthrough dalam pekerjaan kamu, dalam pelayanan kamu ada breakthrough, dalam minat kamu tak mau ada breakthrough itu, dalam kerja tangan kamu tak mau ada breakthrough, jangan menyerah. Terus jalani hidup seperti biasa, tetapi jangan menyerah. Tetap menanti-nantikan janji Tuhan.
Di saat dia menghadapi Goliat kan, Daud tahu bahwa di dalam hati dia kan, inilah momen yang Tuhan berikan kepada dia agar dia dapat maju melangkah, membuka pintu untuk mengalami breakthrough itu dalam hidup dia. Okey. Begitu juga kita semua. Kita ni ada Goliat kan, kita ada giant yang dalam hidup kita ni. Yang di depan kita ni ada giant ini. Waktu nampak saya. Okey. Ada giant yang menutupi saya punya vision sekarang ini. Sebelum berperang melawan Goliat, sekali lagi Saul kan datang kepada Daud kan, okey, berfikir sebelumnya bahawa Daud akan pakai orang panggil baju perang yang lengkap, apa orang panggil itu, shield, full shield, okey. Sepatutnya seperti itulah, tetapi Daud dia no, I don't need that. So dia ada pengalaman, dia seorang gembala, alright. Dia berani untuk menjadi yang berbeza daripada pahlawan-pahlawan yang lain. Alright. Dia mau tampil berbeza. Melangkah daripada the ability that God given him. Pengalaman hidup yang dia ada. Pengalaman dia dengan Tuhan yang dia ada. Alright. Same goes to us. Alright. Kadang-kadang kita tidak perlu device untuk kita stay relevant. Alright. Kita tidak perlu bantuan apapun. Hanya kuasa firman Tuhan boleh membawakan kita keluar daripada giant itu, menghadapi giant itu. Okay. Dia datang ke Goliat dengan sebuah tongkat. Okay. Dia bercakaplah dengan Goliat. Okay. Karena dia ada expectation. Dia full of expectation yang dia percaya kepada Tuhan, bukan senjata. Sekali lagi saya akan emphasize ini. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan, alam semesta, yaitu Allah barisan perang orang Israel yang kau cemuh itu. I'm coming here. Tidak seperti kau bawa pedang, samurai. Aku datang dengan Tuhan. Amen. So, kita mulai, kita bayangkan impian kita, tentangan, okay, apapun spesifiknya yang kita hadapi sekarang ini. Kemenangan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Ya, interesting is di sebalik kekuatan Daud ini. Okay. Dia tidak tawar hati. Okay. Kemudian Daud berkata pada Saul, jangan ada seorang pun yang tawar hati, karena orang itu, hambamu ini akan pergi bertarung menghadapi orang Filistin itu. Okay. Seluruh bangsa Israel langsung merasa takut, menjadi tawar hati, karena mereka merasa tidak mungkin dia dapat mengalahkan Goliat. Tidak mungkin orang dapat mengalahkan Goliat. Tidak ada orang yang berani maju. Okay. Kekuatan Goliat ini kan on paper, seperti yang kita tahu, dia jauh di atas kekuatan prajurit-prajurit yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Okay. It's on paper lah, secara teorinya. Alright. Ya, tidak mungkin. Berbeza juga dengan Daud. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus berbeza, tidak gentar walau sedikit pun melihat, mendengar perkataan Goliat. Okay. Satu hal, we need to stay strong. Sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak seharusnya menjadi tawar hati. Kita jangan tawar hati. Enough. Seperti itu. Kita harus belajar menjadi kuat dan tegar. Okay, dalam menghadapi persoalan apapun. Apapun giant kamu itu. Okay. Belajar menjadi kuat. Belajar menjadi kuat. Tidak hanya menjadi kuat, tetapi memberi kekuatan bagi orang yang lain. Ya, I will tell Saul. Aku akan melawan dia. Orang pun jadi terdorong. Amen. Itu kekuatan di sebalik kekuatan Daud. Apalagi pengalaman hidup. Pengalaman hidup dia. Right? Tetapi kata Daud kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan, biasa mengembalakan domba-domba ayahnya. Jika singa atau beruang datang melarikan seekor anak domba daripada kawanannya, maka hamba akan pergi mengejarnya, lalu menyerangnya dan melepaskan domba itu pada mulutnya. Jika dia bangkit melawan hamba, maka hamba akan merenggut janggutnya, lalu menyerang dan membunuhnya. Singa ataupun beruang sudah pernah hamba bunuh. Ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi. Orang Filistin ini tidak akan pun akan menjadi seperti seekor daripada haiwan-haiwan itu. Amin. Karena dia telah mencemuh barisan perang yang daripada Allah yang hidup. Tentera Allah ini. Dia mencemuh ni. Amin.
Sebab kata Daud kan di sini, saya akan teruskan dalam ayat yang ke-37. Dia katakan, kata Daud lagi, Tuhan telah melepaskan hamba dari cakar singa serta cakar beruang dan akan melepaskan hamba dari tangan orang Filistin ini. Wow. Dia acknowledge Tuhan. Acknowledge Tuhan. Walaupun dia kuat. Dia rasa dia kuat. Kamu hebat. Acknowledge God in every single thing you do. Okay. Daud mempunyai pengalaman tersendiri kan, mengembalakan domba kan. Mungkin orang menganggap perkara yang biasa kalau dibandingkan dengan Goliat kan. Tapi pengalaman yang dimiliki Daud ini menjadi bekal bagi dia untuk menghadapi masalah yang baru. Jauh lebih besar. Sebab Daud yakin Tuhan yang telah menolong dia di masa yang lalu itu, okay, Tuhan tu akan menolong dia juga pada masa-masa yang akan datang. Because Tuhan itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. He's the same God. The same God. Alright? He's the same God. Alright? Come on. Mari kita renungkan. Jika Tuhan telah pernah menolong kita dan telah menolong kita di masa yang telah lalu, apa yang kita pernah lalui? Mesti ada kejayaan kita yang lepas. Adakah kita akan beranggapan bahwa Tuhan tidak akan menolong kita pada masalah yang kita hadapi hari ini? Tentangan yang kita hadapi hari ini? Cabaran yang kita hadapi hari ini? Adakah kita masih berpikir yang Tuhan tidak menjaga kehidupan kita lagi? Oh, kita lupa apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Ya, apa lagi di sebalik kekuatan Daud? Dia bersandar penuh kepada Tuhan. Dia kata kepada Daud, kata pada orang Filistin itu, engkau datang padaku dengan pedang, tetapi aku datang padaku dengan nama Tuhan alam semesta itu, Allah barisan orang Israel yang kau jemuh itu. So, ada dua pola fikir kalau kita lihat daripada ayat ini. Satu, dari segi Goliat, dia mengandalkan kekuatan dan kemampuan dia secara fisik, secara gadget dia, secara apapun tools yang dia ada, senjata yang dia ada, yakin dia dapat melawan pahlawan dia dengan body dia yang besar lagi. Right? Tapi dari sudut yang lain kita melihat Daud. Ini pola dua fikir yang berbeza. Kita mau seperti Daud. Dia melihat bahwa kekuatan, kemampuan, alat tempur itu, apapun senjata yang kita mau guna untuk melawan si kuasa-kuasa kegelapan ini, bukanlah segalanya. Tetapi kuasa Tuhanlah yang memegang peranan yang penting dalam setiap pertempuran kita. Amen. Okay. We want to be like David. Okay. Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam pertempuran dia. Dia benar-benar confident, berharap kuasa Tuhan untuk bekerja dalam diri dia. Okay. Come on. Keep calm. Come on. And trust God. Come on. Amen. Dalam menghadapi kita persoalan kita. Menghadapi giant dalam hidup kita. Okay. Kita harus tetap kuat, teguh, unshakable. Tuhan menuntut kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia. Kepintaran, kepandaian memang membantu membuat kita keputusan. Ya, kita harus ada intelektual yang bagus untuk membuat keputusan yang tepat pada setiap masanya. Do the right thing at the right time with the right people. Tetapi setiap saatnya kita harus meletakkan kekuatan kita dan benar-benar bersandar kepada kuasa Tuhan. Okey, kita tahu kita banyak benda-benda yang datang di dunia ini hasil inisiatif manusia. Okey, membuat vaksin, membuat ubat-ubatan. Ya, kita sangat honor setiap usaha yang dilakukan untuk komuniti, sosial ekonomi kita. Ya, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi we are nobody kalau tiada kuasa Tuhan yang campur tangan dalam setiap yang mereka lakukan ini. Because Dialah sumber kita, intelektual kita. Tanpa nafas yang Dia beri bagi kita, apapun skill kita tidak akan bermakna. Sebab kita mati. Amen. Kita harus melangkah dengan iman. It's another kekuatan Daud. Melangkah. Sederhana. Amen. Dia sederhana aja dengan iman. Kenapa saya cakap sederhana? Kita lihat ayat yang ke-49, 17, 49, 50. Dikatakan, Daud menyusup tangannya ke dalam kantongnya. Ingat, nak mau ambil bullet ataupun M16. Okay? Tetapi dia mengambil sebutir anak batu. Dalamnya untuk melontarkan dengan tabil. Saya ingatkan dia ambil apa? Orang panggil grenade. Okay. Batu itu tepat mengenai dahi orang Filistin dan terbenam di dalam dahinya. Sehingga orang itu jatuh menyembam tanah. Demikianlah Daud menyerang orang Filistin dengan tabil dan batu. Right? Dihentam dan dibunuhnya orang Filistin tanpa sebilah pedang di tangannya. Wow, ini luar biasa. Sederhana saja. Use whatever you have in your hand right now. Okay? Kuasa Tuhan itu menyertai kita. Amen. Kuasa Tuhan itu menyertai kita. Kita akan kuat. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak menggunakan metode yang canggih, hebat menghadapi Goliat, the giant. Okay, Daud, dia tidak menggunakan senjata apapun.
perisai kah, tombak kah, keris, tameng sari. Dia tidak ada gunakan. Dia hanya menggunakan batu lastik ke arah Goliat. Okay. Tetapi mukjizat Tuhan terjadi ketika dia melakukan hal yang kecil. Come on. Melakukan hal yang kecil itu, yang sederhana itu. Batu itu mengenai dahi Goliat. Sini. Mungkin di tengah-tengah lah. Macam cun-cun di tengah lah kalau kita imagine secara kreatif. Di tengah. Right. Itu tidak penting, tetapi apa yang penting? Goliat jatuh kalah di tangan Daud. Itu yang paling penting. Amen. Right. Ya, untuk kita menang dalam masalah yang sedang kita hadapi, kita hanya perlu berani untuk melakukan langkah yang sederhana. Okay. The very simple step. Lakukan itu. Right. Kita tidak perlu terlalu khawatir lah dan memikirkan banyak hal. Okay. Dan memikirkan banyak hal yang terlalu rumit. Hanya keberanian saja untuk kita dapat melangkah. Right. Kita tidak perlu risau memikirkan hal-hal yang begitu rumit, complicated. Oh, saya tidak boleh. Macam tidak boleh. Tidak sesuai. Wah, tapi kamu sudah buat atau belum? Kamu yakin atau tidak? Siapa yang berserta kamu? Amen. Ya. Sebelum saya tutup, saya ada ayat yang saya mau share daripada Filipi 3:10 ayat ke-14. Saya baca lah, mungkin kita pernah dengar. Yang kukendaki ialah sekali lagi Filipi 3:10 ayat ke-14. Dikatakan yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Alright. So ini ditulis oleh Rasul Paulus kan ketika dia sudah tua masa itu. Tetapi dia punya kerinduan dia kepada Tuhan untuk mengenal Yesus dengan lebih dalam lagi. Supaya dia dapat memperolehi hadiah yang telah Tuhan sediakan bagi dia. Dia tidak mau hanya berjalan saja kepada tujuan, tetapi berlari-lari memperolehi hadiah itu. Kita harus ada antusias dalam kita mengejarkan. Kita percaya. Amen. Right. Dia mengajarkan Paulus selalu mengajarkan hal pertandingan, perlombaan dengan Timotius itu kan. Dia punya menti, teman akan pelayanan dia. Hidup ini kan adalah pertandingan, bah. Hidup ini adalah sebuah perlombaan, bah. Seperti itu. Right. So, mari kita menanggalkan semua beban kita, beban dosa kita, begitu merintangi kita, yang menyebabkan kita ini tidak mampu, tidak fokus, tidak disiplin, dan tidak dapat berusaha. Kita lepaskan itu. Kita berlomba dengan tekun. Amen. Berlomba dengan tekun. Kalau gelanggang pertandingan itu kan, semua orang berlari, orang mau beat untuk menang, seperti itu. Satu hal, we need to kuasai diri kita. Kita harus kuasai diri kita. Alright. Okay. Ini dalam 1 Korintus mengatakan bahwa kita harus kuasai diri kita. Latihan fizikal kita, rohani kita. Kita harus melatih tubuh kita untuk menguasai seluruhnya supaya kita jangan ditolak. Ini dalam firman Tuhan. Kita harus melatih tubuh supaya kita tidak ditolak. Banyak aspek dalam kehidupan rohani kita jika tidak hanya berdoa atau baca firman saja. Pujian penyembahan, cara-cara berdoa secara strategik seperti itu. Okay. Tetapi juga kita harus menjadi the role model. Menjadi pelaku. Amen. Kehidupan rohani kita tidak akan berkembang lewat membaca saja. Sebab iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Amen. So, dalam firman Tuhan mengatakan seperti itu. Karunia-karunia untuk melayani. Temukan karunia yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Jangan kita busy lah tanya apa yang dapat gereja bagi kita. Tetapi tanya diri kita saat ini. Apa yang dapat kita contribute dengan church, dengan kerajaan Tuhan, dalam pelayanan. Apa yang kita dapat contribute dengan apa yang kita ada ini. Ini untuk develop the fitness dalam diri kita, supaya kita kuat. Yang masa tidak mengizinkan. Saya ingin membawakan kita dalam satu ayat ini.
just renungan kita. Okay. Kita mau mulai melakukan kehendak Allah dari hal-hal yang kecil dulu sampai kita sanggup. Okay. Hal-hal kecil dahulu sampai kita sanggup dan mampu menghadapi cabaran yang lebih besar. Amen. Start small. Sekiranya kita belum lagi memulakan hal ini dengan bersungguh-sungguh, guys, masih belum terlambat. Anak-anak muda, ibu-ibu semua, okay. Sahabat-sahabat saya di sini, right? My beloved friend and teman sepelayanan saya di sini, jemaat-jemaat semua, masih belum terlambat untuk kita bergerak, untuk kita gandakan kekuatan kita, okay. Agar kehidupan kita ini mula berakar, okay. Bertumbuh menjadi sebuah pokok yang sangat kuat. Seterusnya, we're gonna be unshakable. Amen. Alright. So itu saja firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya harap kita dapat message isi hati Tuhan ini. Dan saya mau mengajak kita berdoa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Haleluya. Selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.